Efsion, Everyday Question. Proudly present. Halo, welcome back to Efsion, Everyday Question. Nama aku Ade Sumarni dari Prodi Penyiaran. Kenalin, nama gue Zelda. Nama gue Alvin dari semester 5 broadcast penyiaran. Halo, kenalin gue Tiar dari Prodi Penyiaran. Jarang sih, paling aku ngerasa, cuman aku nggak terlalu peduli. Banyak sih, kalau dihitung gue juga lupa. Sebenarnya banyak, tapi yang paling horor nih ada 2. Kejadian horor sih sering banget sebenarnya, tapi adalah beberapa yang paling serem. Jadi waktu SMP aku tuh begadang, terus kamar aku tuh kan ada pilar-pilar gitu ya. Terus di sebelah kanan itu ada pilar tembok di deket kamar mandi. Nah, aku tuh lagi tiduran. Itu sekitar jam 2:30-an. Nah, di situ tuh aku ngeliat di sebelah kanan persis ada yang ngintip pakai baju warna merah. Itu rambutnya panjang. Best personal experience gue itu ada 2, yang di luar kampus dan di kampus. Kalau yang di luar kampus itu gue lagi cabut sholat taraweh ya, lagi di jalan gitu lah, jalan musola kan, kalau musola gue tuh turunan gitu. Itu tuh gue cabut taraweh bareng teman-teman gue, dan kita tuh kayak ngedengar suara kresek-kresek gitu. Awalnya tuh mikir binatang, kucing atau anjing gitu, ternyata something gitu loh, dan itu tuh muncul begitu aja di bawah kepalanya begini. Dan untuk yang di kampus itu belum lama ya, karena itu pada saat hari kebetulan itu tuh gue tuh lagi nongkrong bukan nongkrong, lebih tepatnya emang nginep kan di hotel kampus. Itu tuh lagi di terasnya, dan gue tuh ngelihat ada kayak sosok manusia gitu. Awalnya tuh emang positive thinking gue tuh manusia, karena dia tuh berpostur seperti layaknya manusia. Namun entah kenapa semakin diperhatikan itu tuh gerak, dan munculnya itu nggak pasti gitu loh. Yang bikin gue makin gak yakin kalau itu manusia itu, dia tuh muncul dari atas begitu aja, dan itu pala 2 yang nongol. Dan secara logika kalau manusia muncul seperti itu gimana caranya? Jadi kayak wow, itu sebuah experience yang sangat berasa. Yang satu ini agak panjang sih. Jadi gue tuh kan SMK, gue ngerantau di daerah Jawa Tengah, di mana gue masih anak kosan, dan yang sama teman-teman gue yang lain kayak pengen liburan aja gitu, kayak pengen ke, ya namanya anak muda, pengen ke laut, ke bukit, dan gue nentuin kalau gue tuh bakal ke bukit. Nah, nama bukitnya nih gue nggak bakal sebut namanya, ada di Jawa Tengah. Jadi Cibukit ini ada 2 tempat. Ada yang emang bukitnya tuh buat tempat wisata, sama tempat bukitnya tuh yang buat cari-cari ilmu. Kesalahan gue tuh ke tempat yang buat cari ilmu. Posisinya itu, kalau di Jawa itu kan ada yang namanya kayak Jumat Kliwon dan hari-hari kayak yang mistis-mistis gitu. Dan gue salah itu di situ. Posisi gue berangkat dari tempat gue tuh jam 3, nyampe sono tuh jam 4-an, jam 5, yang which is itu tuh emang beda tempat, beda daerah. Udah nyampe di sono, gue ngerasa tempatnya tuh kayak emang beda banget hawanya, nggak ada yang jaga, nggak ada yang stop gue. Tapi gue inget banget di tempat situ tuh kayak ini bukit, di bawahnya tuh kayak ada warung-warung gitu. Di tempat warung-warung itu tuh ada yang jaga lah, bapak-bapak gitu, gue inget banget. Gue dengan pedenya gue langsung ke atas, gue nggak nyapa sama sekali, gue ke atas. Emang salah gue, pas udah nyampe di atas, sebelum ke atas gue bahkan sompral sama teman-teman gue, kayak ngobrol yang semena-mena, yang perilaku gue yang teman-teman gue yang ya anak muda lah. Udah nyampe atas itu gue hektik banget, kayak heboh, kayak ngomong-ngomong kasar. Itu salah, gue tahu. Pas turun posisi yang harusnya maghrib tuh warnanya kayak oranye kayak gitu, ini posisinya warnanya warna ungu, dan orang yang jaga tuh udah nggak ada. Gue pulang dengan PD-nya sama teman-teman gue, mampir ke tempat makan, dan gue selama makan tuh rasanya hambar, gue masih nggak ngerasa aneh. Lanjut gue nongkrong di sebuah coffee shop bareng sama angkatan atas gue yang paham hal begitu. Dia langsung nyamperin gue kayak, Pin,
lu tadi abis dari bukit ini ya? Gua nggak ngasih tahu gua ke bukit itu, tapi dia tahu. Terus dia ngasih tahu kalau itu salah. Karena semisal lu ke bukit itu, lu tuh harus setidaknya ketemu 1-2 kali yang namanya kelabang. Karena itu tuh bukit yang emang sarangnya kelabang. Gua nggak ketemu, kata dia kalau semisal lu nggak ketemu kelabang, berarti lu nggak diterima di lingkungan situ. Udah tuh gua pusing banget. Terus kata dia, ini gua posisinya berempat nih. Gua orangnya brewok, terus teman gua tinggi, teman gua gemuk banget. Udah tuh selama seminggu gua bareng terus tuh. Si kakak kelas gue nih pulang nih ketemu nyokapnya juga tiba-tiba tahu sendiri dari mimpinya. Gue percaya nggak percaya karena itu gue ngalamin. Dia ngomong ke kakak kelas gue kayak, itu teman-teman kamu abis dari bukit ini ya, yang satu brewok, yang satu tinggi, yang satu gemuk banget, itu pas banget, bener-bener itu banget. Terus dia nambahin, itu tuh yang brewok tuh dia paling parah karena posisinya ini udah di bukit, gue lebih naik lagi yang tempatnya dilarang dan gue sompral di situ. Kata si kakak kelas gue ditandain, gue dikasih sebuah cincin dan selama seminggu juga itu gue ngerasa gangguan sama teman-teman gue kayak entah pintu diketok, tiba-tiba ada suara rame, suara cekikikan kan misalnya kalau misalkan ada hal mistis nih cuman dari 4 nih cuma 1 orang nih yang ngerasa. Tapi ini kayak 2 orang, 3 orang yang dimana kita juga ngerasa kalau itu tuh bukti kuat kalau kita tuh ngalamin hal-hal mistis. Udah selama seminggu berselang, si ibunya nyaranin kayak, lu balik ke tempat yang tadi, dan lu bisa dibilang kayak ritual sih. Jadi di bawah bukit lu ngambil batu, dan lu harus ngebalikin batu itu di atas bukit. Kalau gue posisinya harus 2 kali, karena gue yang paling parah, yang paling sompral. Gue ngambil batu, dan lu gak boleh nengok. Gue rasa awalnya tuh enteng, tapi ternyata itu tuh berat banget. Kayak gue ngerasa kayak, gak mungkin sih gue dipanggil ke atas, tiba-tiba ada yang manggil di belakang. Ternyata itu ada. Itu berat banget. Ke-1 gue masih bisa, kedua gue udah mulai terbiasa, dan ternyata bener. Selama gue di jalan, gue ngeliat kelabang banyak banget. Emang sarangnya kelabang. Berarti yang dari awal tuh emang gue gak disambut. Udah berselang dari ritual itu, kita nongkrong yang kata gue tuh di bawah ada warung-warung gitu tuh. Di warung kita ngobrol sama orang sono, kita nanya, Pak, ini minggu kemarin tuh hari Kamis tuh ada orang yang nongkrong di sini gak sih? Dengan PD-nya dia ngomong, oh enggak mas, selama seminggu kemarin ini tempat ini ditutup. Nah itu gue sampai teman-teman gue nggak tahu tuh sampai sekarang siapa orang yang nongkrong di tempat itu karena emang kosong. Itu kejadian gue yang pertama. Kejadian horor gue itu yang paling serem waktu SMP. Jadi gue waktu itu masih bisa ngelihat ibaratnya. Dan saat gue tiduran itu tiduran biasa, terus di belakang gue tuh tiba-tiba ada tangan panjang dari belakang. Dan kukunya juga panjang. Awalnya sih gue nggak tahu ya. Dan awalnya tuh gue berasa kayak mimpi, soalnya gue ngobrol sama orang biasa. Tiba-tiba dari belakang tangan panjang dengan kuku yang sangat panjang, warna putih, itu jelas banget. Ngecekek gue dari belakang. Terus gue di situ kayak nahan diri dan dia mau masuk badan gue. Sampai akhirnya tuh gue sadar. Pas diangkat, itu gue sadar sebenarnya. Cuman pas diangkat sama teman-teman gue ini, gue nggak dengan badan segini tuh, sampai diangkat 10 orang. Karena aku positive thinking, jadinya aku nggak panik, cuman kayak biasa aja gitu. Terus pas besokannya aku ceritain ke nenek aku kan, terus nenek aku bilang kayak emang di situ tuh ada kejadian katanya gitu. Kalau untuk yang di kampus ya itu tuh dibilang panik iya, dibilang takut iya, tapi nggak sepanik atau setakut yang cabut taraweh karena itu tuh masih kayak gue tuh masih kecil, masih awal-awal banget, jadi kayak takutnya tuh berasa banget. Jujur waktu gue ngelakuin gue nggak ngerasa kayak ada hal-hal aneh. Gue panik tuh waktu kakak kelas gue bilang kalau itu tuh salah dan teman-teman gue tuh ditandain sama hal-hal mistis itu. Jujur waktu ngerasain pertama kali itu panik banget, soalnya masih kecil juga dan nggak ada base pengalaman gitu mau dimasukin sama sosok ya itulah. Dan ya udah panik.
enggak sih, karena itu kan kamar aku sendiri. Jadi kan emang kita tuh satu dunia, cuman beda apa namanya? Iya beda alam gitu. Kalau berhati-hati banget, kalau berhati-hati ya. Jadi sebelum adanya kejadian seperti itu, gue emang sedikit antisipasi dengan hal-hal mistis. Itu pasti gue lebih dalam berkata-kata, gue nggak sompral sama teman-teman gue, itu pasti. Gue jadi lebih berhati-hati aja sih. Kalau mau tidur itu baca bismillah dulu. Kalau cara gue pribadi itu jangan, kalau bisa tetap positive thinking, stay calm, tetap tenang, gak usah terlalu banyak dipikirin. Karena yang gue tahu kalau misalkan kita takut, kalau kita terlalu takut, terlalu over, takutnya itu malah jadi makin parah, khawatir kenapa-napa. Cara ngatasin gue buat nggak takut itu gue selalu bareng-bareng sama teman-teman gue. Ya udah jangan macam-macam aja, dijaga omongannya dan kelakuannya. Udah situ aja. Semoga Action konten-kontennya setiap hari menarik dan makin bagus. Untuk Action, semoga segala sesuatunya berjalan lancar dan semakin menarik lagi. Kesannya gue senang karena gue bisa berbagi pengalaman gue di sini, dan pesannya semoga Action bakal bisa lebih baik lagi. Kesannya terima kasih udah ngundang gue ke sini dan berbagi cerita pengalaman gue. Pesannya semoga Action selalu menjadi tontonan yang menarik bagi para audiens di luar sana. Oke, sampai jumpa di Action episode selanjutnya. Dadah. Oke, sampai jumpa di Action episode selanjutnya. Dadah. Sampai jumpa di Action episode selanjutnya. Dadah. Sampai jumpa di Action episode selanjutnya. Dadah. Action. Everyday question.